Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah saya puji Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Kita sudah membaca sampai sebentar. Sampai 102 ya. Berarti sekarang adalah ayat 103. Nah. Taib. Akan baca Bu Dahiris. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jikalau kalau sekiranya mereka beriman, dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, lamasubatan apa ya? Niscaya Allah akan memberi kepadanya pahala. Niscaya Allah akan memberi kebaikan dari sisinya. Gitu ya, Pak, menjelang korban. Kalau kanu ya'malun, seandainya kalian mengetahuinya. Ya'lamun kan ya'malun. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Baik. Wa harfu atfin, lau ini harfu syartin. Anna harfu taukidin, hum isim anna, amanu fi'lun madin sebagai khobarnya anna, wa harfu atfin, ittaqau fi'lun madin, waw sebagai fa'ilnya, lama tubatun la harfu taukid, masubatun mubtada ya Ustaz ya? Nah. Min indillahi, min indi jar majrur, Allahi harfu jalalah sebagai mudhofun ilaihi. Harfu tapi lafzul jalalah. Lafzul jalalah sebagai mudhofun ilaihi. Khairun khobar dari mubtada. Lau harfu syartin, kanu fi'lun madi nakis, waw sebagai fa'il, waw sebagai fa'il ya. Dan sebagai isim ya Ustaz ya? Sebagai isim ya? Nah. Ya. Lalu sebagai isim kana, ya'lamun fi'lun mudhari sebagai khobar kana. Ya'lamun fi'lun mudhari wanya fa'ilnya, jumlahnya baru sebagai khobarnya kana. Ya'lamun fi'lun mudhari waw sebagai fa'ilnya, jumlah ya'lamun sebagai khobar dari kana. 103. Walau anna yahuda amanu wa khaufullaha li aiqanu. La aiqanu. La aiqanu anna thawaballaha khairul lahum. Anna sawaballahi khairul lahum minas sihri wa mimmak tasabu bihi laukanu ya'lamuna ma yahsilu bil imani wat taqwa minat tawabi wal jazai ilman hakikian la amanu. Nah. La amanu. Dan sekiranya orang Yahudi beriman dan takut pada Allah, la aikonu, dan untuk yakin
bahwa balasan Allah Niscaya itu mereka gimana Ustaz? Niscaya mereka yakin. ya. Niscaya mereka yakin bahwa balasan dari Allah itu lebih baik bagi mereka daripada sihir. Wa mim maktasabuhu bihi, sebagaimana yang mereka kerjakan gitu Ustaz. Ini apa yang mereka usahakan. Sebagaimana yang mereka usahakan. Seandainya laukanu ya'lamuna, seandainya mereka mengetahui mayahsilu, apa yang terjadi dengan keimanan dan ketakwaannya, yang mendapat balasan dan ganjaran ilman hakikon, mengetahui yang sebenarnya. Gimana Ustaz? Bahwa jikalau mereka mengetahui sebenarnya dari keimanan gitu Ustaz, menterjemahkannya. Baik, ya barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalaulah sekiranya mereka orang-orang Yahudi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Law kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahuinya. Jadi kalau sekiranya orang Yahudi beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan meyakini bahwasanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi mereka daripada sihir dan apa yang mereka perbuat. Ini kalau mereka memahami bahwasanya apa yang dihasilkan oleh keimanan dan juga ketakwaan itu lebih bagus daripada apa yang dihasilkan sihir. Karena sihir itu merupakan perbuatan kesyirikan yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keimanan dan ketakwaan ini akan memberikan pahala dan balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau mereka mengetahui dengan yakin hakikat dari keimanan dan ketakwaan, tentu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang memang hatinya ikhlas ya dalam menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kaum yang membangkang seperti Yahudi, maka mereka sama sekali tidak akan merasakan kelezatan iman. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata ra'ina dan katakanlah undurna wasma'u dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir ada azab yang keji, yang pedih. Ya ayyuha huruf nida, alladzina isim mausul, amanu fi'il madhi, wawunya al-wawu sebagai fi'ilnya, jumlah fi'il dan fa'il adalah sebagai sila daripada alladzina, la harfi ziyadah ya. La bukan. La janganlah. La nahiyah. Nah. Takulu sebagai nggak ada nanya Pak. Takulu fi'il mudhari' majzumun bila ya. Majzum bila ro'ina. Dulu wawunya fa'ilnya. Wawunya adalah sebagai fa'ilnya. Ro'ina
adalah fi'il amar. Failnya anta. Anta, na sebagai maf'ul bi, wa huruf atof, kulu fi'il amar, wawunya sebagai fa'il, undurna sebagai maf'ul bi ya. Unzur fi'il amar. Undurna fi'il amar ya. Undur fi'il amar, fa'ilnya anta, na sebagai maf'ul bi, wa huruf atfi, asma'u fi'il amar, domirnya fa'ilnya adalah al-wawu, walil kafirina, wa huruf istifham ya. Lil kafiri, wawunya wawu istifna. Wawu al istinaf, lil kafirina jar majrur sebagai khabar muqaddam, adabun adalah sebagai mubtada'nya sekaligus sebagai mudhofnya, adapun alimun adalah sebagai sifat daripada adabun. Adapun adalah sebagai mubtada tadi. Adapun mubtada muakhar ya, alimun juga sama, mubtada muakhar. Mubtada muakhar adapun dan alimun. Bismillah. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu li rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana ay ro'ina ro'ana au ay ro'ina sami'aka ay ro'ina sam'aka ay ro'ina sam'aka fa'afhamu an fafham anna wa afhimna fafham anna wa afhimna li'annal yahuda kanu yaquluna li nabi sallallahu alaihi wasallam yalwaunul mustan alsinatahum yalwauna alsinatahum biha wa yaqsiduna sabbahu wa nisbatahu ila ru'unati wa qulu ayyuhal mu'minu badalam minha undurna ay undur ilaina batu ihatna wahia tu'adil maknal matlubi nafsihi matluba nafsihi nafsahu sebagai maf'ul bih matluba nafsahu wasma'u ma yatlu alaikum min kitab wasma'u ma yutla alaikum min kitabi rabbikum fa'afhamuhu walil jahidina adabun muwajja'un. Nah. Muwajja'un Ustaz ya. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kami atau lihatlah dengarkan kamu fahamu anna wa ahfamu dan mengertilah bahwa
Ya, pahaman Nawawi ini sama artinya. Dan pahamilah kami gitu. Dan pahamilah kami, karena orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghinakan mereka Nah, dan menghinakan Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Ila ru'unihi. Dan katakanlah, wahai itu orang-orang, maksudnya menisbatkannya kepada dan, ru'una. Ru'una itu artinya kecerobohan. dan menisbahkannya, menghubungkannya kepada kecerobohan. Dan katakanlah, ya wahai orang-orang mukmin, penggantinya, yaitu lihatlah kami, atau lihatlah kepada kami batu ihad Dan perhatikan kami. dan perhatikanlah kami. Itu lebih, Dan dia menaikkan makna yang sama ya dengan ro'ina. dan itu merupakan makna yang sama dengan ro'ina. Dan wasma'u, dan dengarkanlah apa yang telah dibacakan kepada kalian dari kitab Tuhan kalian, dan fahamilah. Dan bagi orang yang membantah ada azab yang adab yang keji, ya. Menyakitkan. Adab yang yang menyakitkan. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasulullah ra'ina. Ra'ina ini artinya perhatikan kami, pahamilah perkataan kami. Ini adalah ucapan dari para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ucapan ini tidak ada masalah sebetulnya. Ra'ina ini kan maksudnya baik. Ya Allah, wahai Rasul, perhatikanlah kami, dengarkanlah ucapan kami. Ini makna dari ra'ina. Tapi orang-orang Yahudi ketika mendengar kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan ucapan ini kepada Rasulullah, lalu mereka mengatakan, ya ra'ina ini maksudnya dari kata ru'una. Ru'una itu artinya teledor, ya. Jadi mereka memalingkan kata dengan makna yang baik kepada makna yang buruk, ya. Dan ini termasuk ya kebiasaan orang Yahudi. Mereka suka mengubah perkataan dari yang baik menjadi yang buruk. Ya. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu unzurna wasma'u, dan katakanlah unzurna, ya lihatlah kami, perhatikanlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi ya Allah meminta para sahabat agar mengganti kata ra'ina dengan kata unzurna. Padahal sebetulnya dua kata ini memiliki makna yang sama. Ya. Ra'ina sama unzurna ini memiliki makna yang sama. Sama-sama memiliki makna perhatikanlah, lihatlah, pahamilah. Hanya saja kalau makna unzurna ini ya tidak punya makna yang buruk. Tidak bisa dibawa ke makna yang buruk. Sehingga tidak bisa lagi diejek oleh orang Yahudi. Sedangkan kata ra'ina, memang ada kata dengan akar kata yang ini, yang sama, yang maknanya nggak baik, yaitu ru'una. Ru'una artinya adalah teledor atau ceroboh. Dan inilah kebiasaan orang Yahudi ya, suka menggonta-ganti perkataan. Tentu kita ingat ketika kisah kemarin, ketika mereka diminta untuk memasuki kota Palestina ya dengan mengatakan Hittah, ya ampuni kami, mereka malah menggantinya dengan kata Hintoh, ya biji gandum. Bayangkan sebuah makna yang bagus, Hittah ampuni kami,
diganti dengan kata hinto yang artinya hanya biji gandum yang nggak ada faedahnya sama sekali. Begitupun di sini, ra'ina dibawa ke makna ra'una. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Makanya tafsir dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkata kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ay ra'ina sam'aka fafham anna wa afhimna. Makna dari ra'ina adalah ra'ina, perhatikanlah kami ya dengan pendengaranmu. Fafham anna wa afhimna, maka pahamilah tentang kami dan pahamilah kami. Lianna al-yahuda kanu yaquluna halin nabi sallallahu alaihi wasallam yalwuna alsinatahum biha. Yaqsiduna sabbahu wa nisbatahu ila du'una. Karena dahulu Yahudi itu mengatakannya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan kata tersebut ra'ina, tapi yang mereka maksudkan adalah mencelaknya, menghina Rasulullah dan menisbatkan Rasulullah ila ru'una, kepada ru'una. Ru'una ini adalah kecerobohan, keteledoran dan sebagainya. Sehingga Allah tidak suka dengan hal semacam ini. Wa qulu ayyuhal mu'minuna badalan minha unzurna. Dan katakanlah oleh kalian wahai orang beriman sebagai ganti dari kata ra'ina, katakanlah unzurna, ya lihatlah kami. Ai unzur ilaina wa ta'ahadna. Artinya lihatlah kami dan perhatikanlah kami. Wa hiya tu'addil ma'na al-matluba nafsahu. Dan lafaz unzurna ini ya memberikan makna yang diinginkan juga, yang sama dengan makna apa tadi ra'ina. Wasma'u ma yutla 'alaikum min kitabi rabbikum wafhamuhu. Dan dengarkanlah apa yang dibacakan kepada kalian dari kitab Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an, wafhamuhu, dan pahamilah oleh kalian. Wal jahidina 'adzabun muji'un. Dan bagi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ada adab yang menyakitkan. Ya. Nah, selanjutnya ayat 105 ya. Umida. Nam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wala musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu ya'tazzu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidaklah menginginkan apa yang diturunkan atas kalian dari kebaikan Tuhan kalian. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pemilik karunia yang agung. Ma sebagai ma di sini ma nafiyah, yawaddu fi'il mudhari, allazi fa'ilnya, kafaru fi'il madi, al-wawu sebagai fa'ilnya, min ahli jar majrur, al-kitabi mudhofun ilaih, al-wawu harfu atof, la ini la siada lil nahyi, al-musyrikina maktuf kepada al-kitabi, an Lanya bukan nahi ya, dia tuh nafi. Ya, la siada lil nafi, al-musyrikina maktuf. Kenapa Nggak perlu lil nafi ya Ustaz? Ya. Enggak, jangan dibilang ziyadah. Kenapa Ibu bilang ziyadah? Oh, karena ini Ustaz. Enggak usah, nih dari depan, dari ma itu. Nah, kenapa Ustaz? Lanafiyah saja. Terus al-musyrikina maktuf kepada al-kitabi, ya Ustaz. Kemudian an harfu masdariyah wa nasbin,
Yunazzala fi'il mudhari mansub bi'an, alaikum jar majrur, min khairin jar majrur, min rabbi jar majrur, kum mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atof, awahu mubtada, yatazu fi'il mudhari, yatasu fi'il Fa'ilnya mudhari, fa'ilnya kembali kepada Allah. Kemudian birahmatihi, birahmati jar majrur, alha'u mudhofun ilaih. Man ini mubtada ya Ustadz ya. enggak, maf'ul bih. Oh maaf, oh afwan. Kan Allah Man mengkhususkan siapa maf'ul dari saja. yatasu ya Ustadz ya. Ya, Marfu ya maf'ul bi ayyasa'u ini fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada lafzu jalalah Allah. Al-wawu harfu atof, awahu mubtada, du khobar mubtada, al-fazli mudhofun ilaih, al-azim naat untuk al-fazlu. Untuk Allah ya. Hah? Atau al-fazlu. Naat untuk al-fazlu. Al-Fadli. Al-fazli awan. Naat untuk al-fazli. Tafsirnya ma yuhibbul kuffaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum adna khairin mir rabbikum qur'anan aw ilman aw nasron aw basarotan wallahu yahtazzu bi rahmatihi may yasa'i min ibadihi Mayasha'u. oh afan may yasa'u min ibadihi bin nubuwati war risalati wallahu dul ihsani wal atoil kasiril wasi'i. Dan orang-orang yang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak menyukai apa yang diturunkan atas kalian, kebaikan sekecil apapun dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran atau ilmu, atau pertolongan atau anugerah. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari kenabian dan risalah. Dan Allah pemilik kebaikan dan anugerah yang banyak dan luas. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyaka. Baik. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Tidaklah ya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan tidak pula orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ingin ya, jadi mereka sangat tidak ingin kalau diturunkan kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian. Karena memang orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka itu hasad ya kepada kaum muslimin. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun dari kalangan orang-orang musyrik, itu orang-orang musyrik Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat tidak ridha apabila ada kebaikan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Dan ini adalah fakta ya, sampai hari ini. Ya, kalau ada negara Islam yang makmur, yang damai, maka orang-orang kafir akan berusaha bagaimana agar negara tersebut ditimpa kekacauan, ditimpa kerusuhan. Jadi sesuatu yang memang mereka lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya ini merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha berkehendak.
Allah Maha melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Ya, baik. Lanjutkan. Ada Pak Sandi ya. Ini silakan Pak Sandi. Oh, baik, tidak bisa sepertinya. Silakan Bu Reni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan tidak kami batalkan dari ayat, dari sebuah ayat, atau kami jadikan lupa, kecuali gitu ya, kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Ya, ma di sini termasuk Nafi. ya. Namsah ini fi'il madhi. Kok Madi? Fi'il mudhari. Nah, Ini majzum ya Ustaz. nah, Fa'ilnya na'nya. Min ayat ayat itu adalah dhamir nahnu ya, mustatir. Nah. min ayatin yang majrur au harfu atfin nun si fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya, fa'ilnya nu, kemudian ha itu mudhaf. Maf'ul bih, nun si ha maf'ul bih, na'ti fi'il mudhari, fa'ilnya na, bi khairin jar majrur, minha jar majrur, au harfu atfin misli, ini apa namanya, maktuf ya, Maktuf. khair ya, haknya mudhaf ilaih. Al-hamzatu harfu istifham, lam ini harfu apa namanya, Jazmin. Masa? Harfu jazmin. Ya, harfu jazmin. Ta'lam fi'il mudhari majzum bil lam, anna harfu taukid wa nasbin, lafzul jalalah isim inna, kemudian ala kulli jar majrur, syai'in mudhaf ilaih, qadir, na'at, bentar, sorry. Qadir itu ininya mubtada. Kok mubtada? Isim ini, khobar ya Ustaz. Sebenarnya anak. Tadi kan Allah Subhanahu sebagai isim anna, qadir sebagai khobar anna. Nah, Tafsirnya manubaddilu min ayatin aw nuzilluha minal qulubi wal azhani na'ti bi anfa'in lakum min bi Bi'anfa. Karena dia kan isim tabdil. Nggak boleh tanwin. Mabni ya. Bi anfa'alakum minha au na'ti bimisliha fit taklifi was thawabi walikullin hikmatin. Alam ta'lam ayyuhan nabi anta wa ummatuka annallaha qadirun la yu'nizahu syai'un. Tidaklah kami ganti dari sebuah ayat atau kami hapus dari hati dan pikiran, kecuali akan kami datangkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kamu darinya, sesuatu yang lebih bermanfaat darinya untuk kalian, atau akan kami datangkan sesuatu yang semisal dengannya dari sisi taklif dan pahala.
dari semua itu ada hikmah. Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Nabi, kamu dan umatmu, bahwasannya Allah Maha Kuasa dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau membuatnya lupa dari pikiran dan hati manusia, na'ti bi khairin minha aw misliha. Melainkan kami mendatangkan ayat yang lebih baik daripada yang dihapus tersebut atau yang semisalnya, ya. Atau yang semisalnya. Di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang dimansukh namanya, ya, yang dihapuskan. Dihapuskan di sini baik dihapuskan ayatnya atau hukumnya yang dihapuskan. Hukum yang dihapuskan. Seperti misalnya pada ayat tentang perang, ya. Pada ayat tentang perang itu awalnya, ya, ketentuan kalau kaum muslimin mau berperang itu adalah 20 ya lawan 200, ya, seperti dalam surah Al-Anfal, iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Jika di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, niscaya 20 orang itu akan mengalahkan 200 orang. Artinya kalau 20 banding 200 ini kan berarti, ya, 1 banding 100. Jadi kalau di depan kita ada musuh seseorang, insya Allah satu orang yang sabar itu bisa mengatakan 100 orang. Lalu kemudian, ya, ada hukum yang lain. Ya, di dalam surah Al-Anfal ayat 66 itu ada keringanan. Yang awalnya 1 banding 100, ya, lalu diberi keringanan, yaitu dari yang awalnya 20 lawan 200 atau 1 orang melawan 100, turun ayat yang mengatakan bahwasanya sekarang hukumnya adalah 1 lawan 10. Ya. Ini berdasarkan surah Al-Anfal juga. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn. Ya. Maka jika ada orang di antara kalian, ya, 100 orang yang bersabar akan mengalahkan 200. Nah, ini kan jelas 1 banding 10. Ini contoh ayat yang dimansukh hukumnya. Ya, adapun lafaznya tetap ada dalam Al-Quran. Jadi yang awalnya 1 banding 100, kemudian mendapatkan keringanan 1 banding 10. Ya. Ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang dihapuskan dalam Al-Quran. Intinya Allah mengatakan bahwasannya ketika ada ayat yang dihapus, Allah akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kenapa ada ayat semacam ini? Karena orang Yahudi, orang-orang kafir seperti biasa, mereka seringkali meledek, ya, mencela, mengejek kaum muslimin. Dan ini kaitannya adalah ketika membahas masalah pemindahan kiblat, ya. Termasuk masalah pemindahan kiblat. Ya, ketika awal-awal, ya, orang Islam, ya, kaum muslimin sholat, itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu kemudian turun ayat tentang, ya, perintah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Maka orang Yahudi mengatakan, ya, mencela kaum muslimin, lihat, ya, betapa pelin-pelannya orang Islam. Terkadang dia begini, terkadang dia begitu. Ini merupakan, ya, celaan, ejekan dari orang Yahudi, orang-orang kafir. Meledek kaum muslimin seperti ini. Mereka katakan orang Islam ini
tidak konsisten, ya pelin-pelan. Terkadang Tuhannya memerintahkan ia untuk melakukan ini, lalu Tuhannya memerintahkan untuk melakukan hal yang lain. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidak ada ayat yang Allah hapus ya, atau Allah lupakan dari hati dan pikiran kaum muslimin. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Kecuali kami datangkan dengan ayat yang lebih baik atau yang semisalnya. Pasti ada hikmah ya, kenapa suatu ayat itu ya dimansuh hukumnya. Karena di antara hikmahnya adalah untuk meringankan ya beban kaum muslimin. Ya dari yang awalnya berat menjadi lebih ringan ya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Artinya ini merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengatur. Jadi kita sebagai umatnya, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rabb kita. Karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan bersyukur yang paling benar adalah dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Namun hal semacam ini tidak sampai di akalnya orang kafir. Ya, mereka biasanya hanya meledek saja, mengejek saja. Ketika ada hukum yang berubah, mereka katakan orang Islam itu pelin-pelan. Ya, kadang begini, kadang begitu, tidak konsisten. Padahal di balik perubahan tersebut ada hikmah. Ada hikmah yang mana itu merupakan untuk maslahat kaum muslimin. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Siwi ya. Apa nih? Kalau Siwi ini ibu atau bapak ya? Afwan ya? Ya, sudah aktif. Afwan Ustaz. Oh, Bu Siwi ya? Belum bisa ngirob. Oh, masih belum bisa. Iya. Berarti mau nyimak aja ya. Tapi nggak apa-apa Iya, kalau bisa. Terjemah bisa kan, terjemah? Nerjemah sedikit-sedikit. Ya, boleh lah. Nggak apa-apa. Ntar lama-lama bisa. Juga awal-awal yang lain seperti itu. Baik. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, wa malakum, dan tidak ada penolong dan pelindung selain Allah. Bagi kalian ya? Iya, bagi kalian. Baik, ya. Coba ya Rob kali aja. Pelan-pelan bisa, Bu. Belum bisa Ustaz Mi'rabnya. Oh ya, taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. Taib, coba yang lain ya. Siapa lagi nih bisa ngi'rab? Untuk peserta baru mungkin boleh tunjuk tangan ya yang pernah belajar dan mau praktekin. Silakan ya, karena kita lagi belajar, kalau ada kurang-kurang sedikit, nggak masalah, insya Allah akan Anda bantu. Justru ini merupakan momen yang pas ya untuk mengasah kemampuan kita, karena bahasa Arab itu wajib dipakai ya. Kalau kita hanya belajar teorinya lalu tidak mempraktekkan, nanti ya lama bisanya. Tapi kalau kita paksa diri kita untuk praktek baca kitab dan menerjemahkannya, insya Allah bisa. Baik, Pak Sandi ya. Assalamualaikum. Ayo, Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Arab ya tadi ya? Arab. Hamzah
harfu istifham. Lam. Halo, Ustaz? Iya betul. Terus Lam harfu jazmin ya. lam harfu jazm betul. Harfu jazm. Ta'lam fi'il mudhari majzum bilam. Fa'ilu anta. Anna harfu taukid. Taukid mana? Allah al-ismu idhum. Al-ismu adzum. Lafuz jalal Allah. Isim anna. Lahu jar wal majrur. Mulku khobaru anna. As-samawati mudhafun ilaih. Lahu itu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Apa? Mulku mubtada muakhar. Oh, ya. Lahu khobaru muqaddam. Mulku mubtada muakhar. As-samawati mudhafun ilaih. Wal ardi ma'tuf ila samawat. Wa harfu atfin ma harfu nafyin. Lakum jar wa majrur. Min harfu jarin. Duni jarin bimin. Allahi lafzu jalal Allah mudhafun ilaih. Min harfu jarin waliyyi majrurun bimin. Wa harfu atfin la harfu Nafyin. Nafyin astagfirullah. La harfu nafyin nasirin jarin bila. Nasirin. Ini ma'tuf namanya. Ma'tufun ala. Maktub dari waliyin ya sedih. Nah, ayo baca tafsir ya. Amma alimta ayuhan nabiyyu. Jangan ditafsirin. Amma alimta ayuhan nabi. Amma alimta ayuhan nabi. Anta wa ummatuka annallaha ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ardi. Yaf'alu ma yasha'u wa yahkimu ma yuridu wa ya'muru ibaduhu wa yanhahum wa ya'muru ibadahu ya wa ya'muru ibadahu wa yanhahum kaifa ma sya'u kaifa ma sya'a wa alaihimut ta'atu wal qabulu wal ya'lamu min asa anna laisa li ahadin min dunillahi min waliyyu yatawallahu wala nasiru yamna'uhum min azabillah. Terus terjemahin. Adapun engkau mengetahui, wahai Nabi, engkau dan umatmu, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia pemilik, dia raja mutasarrifu. Tidakkah kamu tahu, wahai Nabi, kamu dan umatmu, Allah SWT adalah yang memiliki, yang mengatur langit-langit dan bumi. Dia berkehendak dia berbuat sesuai kehendaknya. Dan dia berhukum atas kehendak dia. Atas apa yang dia kehendak.
dan dia waya'muru dan dia mengatur hamba-hambanya Ya, dan dia ya'muru itu memerintah. waya'muru Memerintah. ya, dan dia memerintah hamba-hambanya dan melarang hamba-hambanya bagaimana kehendak dia gitu. Iya. Dan atas mereka ketaatan dan penerimaan. Dan sungguh dia mengetahui dari kemaksiatan ya. Dan hendaknya orang yang bermaksiat mengetahui bahwasanya tidak ada, dan hendaknya orang yang bermaksiat mengetahui hendaknya bahwa tidak ada satupun ya, tidak ada bagi seorang pun selain Allah wali yang akan menolong mereka. Terus wala nasir, dan tidak pula penolong yang bermanfaat bagi mereka dari azab Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. 6. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Ama alimta ayyuhan nabiyyu anta wa ummatuka anna Allah Ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ardi. Tidakkah kamu mengetahui wahai Nabi, kamu dan umatmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah raja atau pemiliknya yang mengatur di langit dan bumi. Yaf'alu ma yasha. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukum apa saja yang Allah inginkan. Wa ya'muru ibadahu, dan Allah memerintahkan para hambanya. Wa yanhahum, dan melarang mereka kaifa masya, ya, bagaimanapun yang Allah inginkan. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihimut ta'atu wal qabulu, dan wajib bagi mereka ya untuk taat dan menerima. Kita sebagai seorang hamba ya harus seperti ini, wajib taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lama man 'asa anna laisa li ahadin min dunillahi min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhum min 'adabillah. Dan agar orang-orang yang melakukan maksiat mengetahui, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ya tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengetahui sesungguhnya tidak ada bagi seorang pun ya dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong yang bisa menyelamatkan mereka, tidak pula ya wali yang bisa menyelamatkan mereka dan tidak membela mereka, dan tidak pula penolong yang mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu akan bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Ya, nanti di hari kiamat, hari akhir, semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan inilah hakikat yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, nah. Baik. Afwan, kalau sini mati lampu.
kemudian ini sinyalnya apa namanya? Jadi nggak ada ya. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, karena khawatir mana putus tengah jalan. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.